Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitri Nabila dengan NPM 18034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejahatan perang yang dimana kasusnya yaitu insiden dari Rawagede. Nah, maka dari itu untuk penjelasan materinya silakan ke slide selanjutnya. Insiden Rawagede, latar belakangnya yaitu pada 9 Desember 1947 terjadi pembantaian di Kampung Rawagede yang dilakukan oleh Belanda yang dimana sehari sebelum perjanjian Renville ditandatangani. Pada 9 Desember 1947 juga, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun dan mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkannya di tempat yang lapang, yang dimana penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjajar, kemudian mereka ditanyai tentang keberadaan para pejuang republik tersebut. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian dari para pejuang tersebut, sehingga terjadilah pembantaian pada hari itu dan menewaskan sekitar 431 penduduk. Dan selanjutnya, kurang lebih setahun kemudian Belanda kembali menyerang Kampung Rawagede ini tanpa alasan, sehingga 35 warga Rawagede tewas akibat serangan ini. Yang dimana pembunuhan Rawagede ini berlangsung ketika Belanda menggelar operasi keamanan yang lebih dikenal dengan agresi militer Belanda I yang ditujukan untuk merebut Jawa dan Sumatera. Nah, kejahatan perang yang terdapat di dalam kasus ini yaitu yang dimana pimpinan Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Office for Indonesia atau yang dikenal dengan Komisi Jasa Baik untuk Indonesia dari PBB. Namun, tindakan komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai deliberate and ruthless, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM yang dilakukannya, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagaimana kejahatan perang atau war crime. Nah, selanjutnya pada tahun 1969 atas desakan parlemen Belanda, pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tentara-tentara kerajaan Belanda antara tahun 1945 sampai 1950. Pada bulan Januari 1995, laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar setebal 282 halaman, di mana terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran atau penyimpangan dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan The Exchange Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer, mereka tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede itu hanya sekitar 150 jiwa. Juga dilaporkan bahwa mayor yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut demi kepentingan yang lebih tinggi tidak dituntut ke pengadilan militer. Nah, selanjutnya, tuntutan kepada pemerintah Belanda pertama kali disampaikan oleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan KNP-MBI. Pada 15 Agustus 2006, 15 Agustus 2007, dan 15 Agustus 2008, KUKB yang dipimpin oleh Batara R. Hutagalung bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede tersebut melakukan demonstrasi di depan kedutaan Belanda di Jakarta dan setiap kali menyampaikan lagi tuntutannya kepada pemerintah Belanda, yang dimana diminta keadilan atas pembantaian yang dilakukan oleh pihak Belanda secara tidak manusiawi sekitar 413 korban jiwa, yang dimana korban jiwa ini terdiri dari laki-laki, anak-anak, wanita, dan balita, dan di mana yang dianggap pelanggaran HAM ini karena menghilangkan nyawa orang atau disebut juga dengan genosida. Selanjutnya, penyelesaian dari kasus ini yaitu 7 janda korban pembantaian, 1 anak perempuan korban, dan seorang laki-laki penyintas atau survivor lantas menggugat pemerintah Belanda atas kejadian pada tahun 1947 itu, yang dimana jaksa pemerintah Belanda berpendapat bahwa tuntutan mereka kadaluarsa.
Yang kedua, Pengadilan Den Haag pada 14 September 2012 menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab. Pemerintah Belanda diperintahkan membayar kompensasi kepada korban dan keluarganya, dan kompensasi tersebut berjumlah masing-masing 1 miliar rupiah. Nah, kesimpulannya dapat diambil dari kasus tersebut yaitu, dari kasus ini kesimpulannya yaitu bahwa Belanda sudah bertanggung jawab atas pembantaian dilakukannya di Indonesia tanpa adanya alasan yang jelas itu, yang dimana memakan sekitar 413 korban jiwa. Yang kedua, dari kasus ini juga dilihat bahwa pihak Indonesia pada saat itu kurang cepat tanggap dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM genosida di mana telah banyak memakan korban. Sehingga beberapa tahun kemudian dengan demonstrasi para korban yang selamat, baru pemerintah Indonesia bergerak dalam menyelesaikan kasusnya. Nah, sekian dulu presentasi kasus saya kali ini tentang insiden Rawagede, di mana termasuk ke dalam salah satu kasus kejahatan perang yang ada di dunia internasional. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian ataupun kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.